20 hingga 22 September 2022. Pada pukul 18.30 hingga selesai dan bertempatan di lapangan badminton gedung 3 KIP. Kemudian pelaksanaan dan penilaian lomba e-sport akan dilaksanakan pada hari Minggu, pada hari Sabtu hingga Minggu 24 hingga 25 September 2022 pada pukul 15 hingga selesai bertempatan di gedung 1 ruangan 44B 101 hingga 102 MKIP. Adapun media yang digunakan yaitu Google Drive untuk tempat pengumpulan karya seni rupa, Instagram, live YouTube, hingga Zoom meeting. HTM-nya free ya teman-teman. Untuk pesertanya merupakan mahasiswa aktif pendidikan ekonomi angkatan 2020, 2021, dan 2022. Kemudian terdapat juri dan wasit. Untuk seni musik ada kakak kita yaitu Halisa Sabilatus Amana dari angkatan 2019. Kemudian juri seni rupa yaitu Kak Nia Monika angkatan 2020. Kemudian terdapat juri tartil yaitu Kak Sarifatul Laila Putri angkatan 2019. Kemudian juri kaligrafi yaitu Kak Indah Nur Halimah angkatan 2019. Terdapat juri Mobile Legend yaitu Tegar Sanjaya Putra angkatan 2021. Kemudian wasit futsal ada 3, Farhan Aditya Maulana angkatan 2021, Kazam Aditya Irfan Sumardi angkatan 2020, dan Kak Muhammad Elmaro Ega Yanadi angkatan 2020. Kemudian terdapat wasit basket yaitu Kak Muhammad Fikri Diau angkatan 2021, Kak Nur Zamzam Ramadhani angkatan 2021, dan Kak Satrio Bagus Wibowo Laksono angkatan 2017. Kemudian terdapat wasit voli yaitu Kak Zan Aditya Irfan Sumardi angkatan 2022 dan Kak Marsha Laylatulati angkatan 2021. Kemudian terdapat wasit badminton yaitu Kak Nandito Utama Prasetya angkatan 2020 dan Kak Muhammad Yani Fatur Rahman angkatan 2020. Dan yang terakhir yaitu caster Mobile Legend. Yang pertama ada Kak Novar Helman angkatan 2020. Kemudian kedua ada Kak Zan Aditama Irfan Sumardi angkatan 2020 dan Kak Farhan Adit Tia Maulana angkatan 2021. Baik, kita masuk ke poin ke-7 yaitu syarat dan ketentuan umum peserta Economic Education Competition tahun 2022. Poin pertama yaitu pastinya mahasiswa aktif pendidikan ekonomi angkatan 20, 21, dan 22. Poin kedua, wajib memfollow IG @HMP Libra. Poin ketiga, setiap angkatan wajib mendelegasikan 2 orang mengikuti lomba tartil, 2 orang mengikuti lomba kaligrafi, dan 2 penari baik penari tunggal berpasangan atau kelompok yang terdiri oleh 2 orang atau lebih. Kemudian yang keempat yaitu 2 orang mengikuti lomba musik, kelima 2 orang mengikuti lomba seni rupa, dan yang keenam 2 tim futsal putra, masing-masing tim berisi 5 pemain inti dan 2 pemain cadangan atau opsional.
Selanjutnya yaitu 2 tim basket campuran yang terdiri dari masing-masing berisi 5 pemain inti, terdiri dari 3 pemain putra dan 2 pemain putri, dan 2 pemain cadangan. Selanjutnya 2 tim voli campuran. Masing-masing tim berisi 6 pemain inti, terdiri dari 3 pemain putra dan 3 pemain putri, dan 2 pemain cadangan. Kemudian 2 tim badminton ganda campuran. Dan yang terakhir yaitu 2 tim mengikuti lomba e-sport. Kemudian mengisi formulir pendaftaran. Dan pastinya harus bersedia mengikuti serangkaian kegiatan Economic Education Competition atau EEC tahun 2022. Dan bagi angkatan yang tidak mengirimkan delegasi, maka akan dikenakan sanksi denda. Adapun output kegiatan, di mana diharapkan kegiatan Economic Education Competition tahun 2022 ini tetap menjadi program kerja tahunan HMPPN Libra, karena Economic Education Competition ini dapat dijadikan sarana bagi mahasiswa khususnya pendidikan ekonomi Universitas Jember untuk mengembangkan prestasi, bakat, serta minat dalam bidang olahraga, seni, dan keagamaan demi memajukan Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Jember. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat dihadiri oleh peserta EEC dan jadwal latihan rutin dapat terlaksana secara rutin. Selain itu, diharapkan peserta EEC dapat menyalurkan bakat dan memenangkan event yang ada dalam fakultas maupun universitas dan di tingkat luar universitas maupun umum. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu ya, fasilitasnya itu yang pertama pastinya kita mendapat e-sertifikat dan pastinya juga mendapat uang pembinaan. Kemudian terdapat petugas dari Economic Education Competition, yaitu yang pertama MC. Mohon maaf, saya loncat tinggi. Baik, yang kedua yaitu petunjuk teknis. Yang pertama ada pendaftaran peserta. Peserta wajibnya yaitu mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 20, 21, dan 22. Pastinya peserta diharuskan mengisi link pendaftaran yang berisi data diri beserta bukti screenshot persyaratan di Google Form. Setelah itu menghubungi kontak person yang tertera untuk melakukan konfirmasi. Baik, untuk selanjutnya mengenai petunjuk dan peraturan lomba, saya alihkan kepada penanggung jawab yang bertugas. Kepada penanggung jawab lomba tari, apakah sudah siap? Baik. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, untuk petunjuk dan peraturan lomba tari, yang pertama, peserta perlombaan. Peserta yaitu mahasiswa aktif pendidikan ekonomi 3 angkatan, yaitu angkatan 2020, 2021, dan 2022. Wajib mengirimkan 2 delegasi setiap angkatan. Yang kedua, ketentuan lomba. Tari kreasi dengan tema tradisional, mix modern dengan durasi waktu 3-5 menit. Yang kedua, tari tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi atau terlalu vulgar. Yang ketiga, tari
Satu pironan. Iku lo nyoba Java laptop. Ini akan saya ulang lagi. Yang ketiga, tari boleh dilakukan secara solo maupun berkelompok dengan maksimal 3 orang per tim. Yang keempat, pengumpulan materi atau musik melalui link yang disediakan panitia setelah technical meeting. Yang kelima, batas waktu pengumpulan musik dimulai dari tanggal 3 September 2022 hingga 10 September 2022. Yang keenam, peserta hadir ke lokasi penjurian selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara dimulai dan sudah menggunakan perlengkapan atau kostum yang digunakan untuk lomba. Yang ketujuh, apabila tidak mendaftarkan perwakilan peserta dan termasuk jika sudah mendaftarkan namun tidak hadir saat lomba, maka akan dikenakan denda sebesar 150.000 per tim. Lalu yang kedelapan, denda akan ditanggung oleh setiap angkatan. Selanjutnya, petunjuk dan peraturan lomba musik atau vokal. Yang pertama, peserta perlombaan. Peserta yaitu mahasiswa aktif pendidikan ekonomi 3 angkatan, yaitu angkatan 2020, 2021, dan 2022. Lalu, wajib mengirimkan 2 delegasi setiap angkatan. Yang kedua, ketentuan lomba. Yang pertama, lomba dilakukan secara individu dengan menyanyikan lagu bergenre pop, bebas lagu berbahasa Indonesia atau Inggris. Yang kedua, musik harus versi karaoke tanpa vokal pendukung. Yang ketiga, pengumpulan materi atau musik melalui link yang disediakan panitia setelah technical meeting. Yang keempat, batas waktu pengumpulan musik dimulai dari tanggal 3 September 2022 hingga 10 September 2022. Yang kelima, peserta hadir ke lokasi penjurian selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara dimulai dan sudah menggunakan perlengkapan atau kostum yang digunakan untuk lomba. Yang keenam, apabila tidak mendaftarkan perwakilan peserta dan termasuk jika sudah mendaftar namun tidak hadir saat lomba, maka akan dikenakan denda sebesar 150.000 per tim. Yang ketujuh, denda ditanggung oleh setiap angkatan. Selanjutnya, petunjuk dan peraturan lomba seni rupa. Yang pertama, peserta perlombaan. Peserta yaitu mahasiswa aktif pendidikan ekonomi 3 angkatan, yaitu angkatan 2020, 2021, dan 2022. Lalu wajib mengirimkan 2 delegasi setiap angkatan. Yang kedua, ketentuan lomba. Pertama, membuat kerajinan tangan dari barang-barang bekas, bebas berkreasi. Yang kedua, lomba seni rupa dilakukan secara individu. Yang ketiga, originalitas karya dibuktikan pada saat proses pembuatan melalui video berdurasi maksimal 3 menit yang diupload melalui link yang disediakan panitia setelah technical meeting. Yang keempat, batas waktu pengumpulan video dimulai dari tanggal 3 September 2022 hingga 14 September 2022. Yang kelima, proses penjurian hasil karya dilakukan secara langsung di tempat penjurian atau offline. Yang keenam, peserta hadir ke lokasi penjurian selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara dimulai dengan menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan. Yang ketujuh,
Apabila tidak mendaftarkan perwakilan peserta dan termasuk jika sudah mendaftar namun tidak hadir saat lomba, maka akan dikenakan denda sebesar 150.000 per tim. Yang kedelapan, denda ditanggung oleh setiap angkatan. Baik, terima kasih. Saya berikan pada dan dilanjutkan oleh peninjau lomba tartil. Suara saya sudah terdengar. Baik, di sini saya selaku PJ dari Lomba Tartil akan menjelaskan mengenai petunjuk dan peraturan dari Lomba Tartil. Yang pertama yaitu peserta perlombaan. Peserta yaitu mahasiswa aktif pendidikan ekonomi 3 angkatan, yaitu angkatan 2020, 2021, dan 2022. Yang kedua yaitu setiap angkatan wajib mengirimkan 2 delegasi pada setiap angkatan. Yang kedua yaitu ketentuan perlombaan. Yang pertama yaitu untuk materi tartil itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama materi wajib yang terdiri dari surat-surat pendek juz 30, mulai dari Quran surat Ad-Duha hingga Quran surat An-Nas. Lalu yang kedua yaitu materi pilihan yang terdiri dari surat-surat pilihan yang merupakan bagian dari juz 30 seperti Quran surat An-Naba, Quran surat Abasa, Quran surat Al-Infitor, Quran surat Al-Fair, dan yang terakhir adalah Quran surat Al-Buruj. Lalu materi yang ketiga yaitu dapat dipilih oleh masing-masing peserta baik materi wajib maupun materi pilihan. Yang kedua yaitu penilaian untuk lomba tartil ini pada hari H yaitu pada tanggal 18 September tahun 2022. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran disediakan oleh panitia. Baik, untuk petunjuk dan peraturan lomba kaligrafi akan saya serahkan kepada PJ Kaligrafi. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, saya selaku penanggung jawab lomba kaligrafi akan menyampaikan petunjuk dan peraturan lomba kaligrafi. Yang pertama yaitu peserta perlombaan. Peserta yaitu mahasiswa aktif pendidikan ekonomi 3 angkatan, yaitu angkatan 2020, 2021, dan 2022. Yang kedua yaitu wajib mengirimkan 2 delegasi setiap angkatan. Yang kedua, ketentuan perlombaan kaligrafi. Yang pertama, kertas disediakan dari panitia. Yang kedua, alat tulis lukis atau warna dari peserta. Yang ketiga, penilaian lomba kaligrafi dilakukan pada hari H, yaitu pada tanggal 18 September 2022. Yang ketiga, isi kaligrafi berisi ucapan atas syukur kepada Allah, yang mana diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang bermakna ucapan syukur kepada Allah, namun tidak memotong ayat tersebut karena takut merusak arti dari ayat Al-Quran tersebut. Misalnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Al-Quran surat Az-Zumar ayat 66, Al-Quran surat An-Nisa ayat 146, dan Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Yang keempat, peserta bebas dalam memilih ayat yang penting bermakna syukur kepada Allah. Dan yang terakhir, pada saat pengumpulan karya, peserta wajib melampirkan print ayat asli. Untuk petunjuk dan peraturan lomba selanjutnya akan disampaikan oleh penanggung jawab lomba.
Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Di sini saya sebagai penanggung jawab lomba futsal akan membacakan petunjuk dan peraturan lomba futsal. Yang pertama yaitu peserta perlombaan. Peserta yaitu mahasiswa aktif pendidikan ekonomi 3 angkatan, yaitu angkatan 2020, 2021, dan angkatan 2022. Setiap tim berisi 7 pemain yang terdiri dari 5 pemain inti dan 2 pemain cadangan atau opsional. Setiap tim berisi pemain putra. Setiap angkatan wajib mendelegasikan 2 tim. Perlombaan futsal berbentuk sistem gugur atau knockout. Dan teknis permainan dilakukan 2 babak, di mana per 1 babaknya itu yaitu 10 menit. Untuk waktu dan tempat perlombaan, kompetisi futsal pendidikan ekonomi Universitas Jember dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis pada tanggal 19, 21, dan 22 September 2022. Untuk babak penyisian yaitu pada tanggal 19 September 2022. Selanjutnya yaitu babak semifinal pada tanggal 21 September 2022. Dan untuk babak final pada tanggal 22 September 2022. Untuk jamnya jam 18.30 hingga selesai dan bertempat di lapangan futsal FKIP Gedung 3 Universitas Jember. Selanjutnya untuk sistem perlombaan. Yang pertama yaitu kompetisi futsal pendidikan ekonomi Universitas Jember ini menggunakan sistem gugur atau knockout. Yang kedua, waktu pertandingan futsal putra adalah 2 kali 10 menit. Dan untuk waktu jeda istirahat selama 5 menit. Dan jika kedudukan imbang hingga akhir pertandingan, tidak akan dilakukan babak tambahan, melainkan langsung dilakukan adu penalti sebanyak 3 kali. Dan jika terjadi seri dalam tendangan adu penalti, maka akan dilakukan tendangan penentuan. Selanjutnya yaitu peraturan perlombaan. Yang pertama, perlengkapan pemain. Warna kostum atau seragam tim wajib sama dalam satu tim, dan panitia sendiri akan menyediakan rompi. Yang kedua, menggunakan kaos kaki dan menggunakan sepatu yang sesuai. Yang ketiga, penjaga gawang diperbolehkan menggunakan celana panjang dan tidak diwajibkan menggunakan sarung tangan dan menggunakan kostum. Dan yang terakhir, tidak diperkenakan menggunakan aksesoris yang dapat membahayakan pemain lain. Untuk peraturan tim, setiap tim yang bertanding wajib datang 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Akan dilakukan 3 kali pemanggilan dalam jangka waktu 5 menit kepada tim yang belum hadir di lapangan. Saat tim tersebut seharusnya bertanding atau kecuali tim tersebut telah melakukan konfirmasi kepada CP yang tertera. Jika setelah 3 kali pemanggilan tim tersebut tidak ada di lapangan, maka tim tersebut dianggap WO atau kalah. Segala jenis kekerasan, perkelahian di lapangan yang dilakukan oleh sebuah tim permainan akan dikenakan sanksi atau didiskualifikasi. Selanjutnya yaitu ketentuan kartu. Kartu kuning dan merah. Pemain akan dikenakan kartu kuning jika pemain bersalah melakukan hal tidak sportif, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tetap melakukan pelanggaran meski telah diberi peringatan, melanggar prosedur pergantian pemain, sengaja meninggalkan lapangan tanpa seizin wasit, melakukan selebrasi yang berlebihan, contoh melepas baju dan merusak fasilitas. Dan yang terakhir, handsball secara disengaja.
Dan kartu merah akan diberikan kepada pemain jika pemain tersebut bersalah bermain dan berkelakuan sangat kasar, meludahi lawan atau orang lain, menghalangi gol yang dibuat tim lawan dengan menggunakan tangan, kecuali penjaga gawang, menggunakan kata-kata yang bersifat menghina, menerima kartu kuning kedua, dan melawan keputusan wasit. Selanjutnya yaitu jika mendapatkan kartu merah, pemain tersebut akan dikeluarkan dari permainan dan tim tersebut akan bermain dengan 4 orang pemain selama 5 menit. Setelah 5 menit selesai, pemain pengganti bisa masuk. Dan poin yang terakhir yaitu tidak ada akumulasi kartu dalam setiap pertandingan. Baik, itu saja dari saya penanggung jawab futsal. Untuk selanjutnya penanggung jawab lomba bola voli, saya persilakan. Baik, untuk petunjuk dan peraturan lomba bola voli. Yang pertama, peserta perlombaan. Peserta yaitu mahasiswa aktif pendidikan ekonomi 3 angkatan, yaitu angkatan 2020, 2021, dan 2022. Setiap tim berisi 8 pemain yang terdiri dari 6 pemain inti dan 2 pemain cadangan atau opsional. Yang ketiga, pemain inti terdiri dari 6 tim yang berisikan 3 pemain putra dan 3 pemain putri. Setiap angkatan wajib mendelegasikan 2 tim. Perlombaan voli berbentuk sistem gugur. Teknis permainan dilakukan 2 set, di mana 1 set berisi 25 poin. Yang kedua, waktu dan tempat perlombaan. Kompetisi bola voli Pendidikan Ekonomi Universitas Jember dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Kamis pada tanggal 19, 21, 22 September 2022 dengan ketentuan yang pertama, babak penyisihan pada 19 September, babak semifinal pada 20 September, serta babak final pada 22 September. Dengan jam 18.00 hingga selesai. Dengan tempat lapangan bola voli FKIP Gedung 3 Universitas Jember. Yang ketiga, sistem perlombaan. Kompetisi bola voli Pendidikan Ekonomi Universitas Jember menggunakan sistem gugur. Dengan teknis permainan dilakukan 2 set, di mana 1 set berisi 25 poin. Yang keempat, peraturan perlombaan. Yang pertama, peraturan pertandingan dengan semua yang akan bertanding untuk hadir 30 menit sebelum jadwal dimulai. Bila waktu yang telah ditentukan dalam jadwal pertandingan telah tiba dan semua sarana dan regu-regu yang akan bertanding telah siap, maka pertandingan harus segera dimulai. Bila sebelum waktu yang telah ditentukan tiba, tetapi semua sarana pertandingan belum siap, semisal lapangan, harus menunggu. Tetapi begitu sarana dan fasilitas sudah siap, regu-regu yang bersangkutan harus segera memulai pertandingan. Yang berikutnya, kesalahan saat pertandingan. Yang pertama, pemain menyentuh net atau melewati garis batas tengah di lapangan. Yang kedua, tidak boleh melempar ataupun menangkap bola voli dan harus dipantulkan tanpa mengenai dasar lapangan. Yang ketiga, bola yang dipantulkan keluar dari lapangan belum dihitung sebagai out sebelum menyentuh permukaan lapangan. Yang keempat, pada saat servis, bola yang melewati lapangan dihitung sebagai poin bagi lawan, begitu juga sebaliknya. Penerima servis yang membuat bola keluar dihitung sebagai poin bagi lawan. Yang selanjutnya, seluruh pemain harus berada di dalam lapangan pada saat serve dilakukan. Selanjutnya, pemain melakukan spike di atas lapangan lawan, serta seluruh bagian tubuh legal untuk memantulkan bola
kecuali dengan cara menendang. Yang selanjutnya, ketentuan WO. Setiap regu dapat dinyatakan WO apabila yang pertama, datang terlambat lebih dari 30 menit dari waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, regu menolak untuk bertanding sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, memakai pemain di luar pemain yang telah didaftarkan. Yang keempat, regu yang datang terlambat bukan karena kesalahan sendiri tidak dikenakan WO. Poin yang selanjutnya yakni protes. Yang pertama, tiap-tiap regu dapat mengajukan protes kepada Dewan Hakim mengenai suatu pertandingan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan permainan. Protes harus diajukan paling lambat 5 menit setelah pertandingan yang dimaksud selesai dengan tembusan kepada regu yang protes. Yang selanjutnya, sedang mengenai non-teknis seperti seragam, status pemain, diajukan paling lambat 5 menit sebelum pertandingan dimulai. Yang selanjutnya, protes harus dilakukan atau diajukan secara lisan oleh kapten atau tim yang bersangkutan. Yang selanjutnya, hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan ditetapkan di kemudian oleh panitia pelaksana sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Yang selanjutnya yakni petunjuk dan peraturan lomba bulu tangkis. Yang pertama, peserta perlombaan. Peserta yaitu mahasiswa aktif pendidikan ekonomi dari 3 angkatan, yaitu angkatan 2020, 2021, serta 2022. Selanjutnya, setiap tim berisi 2 pemain putra dan putri, serta tidak boleh ada cadangan. Yang selanjutnya, setiap angkatan wajib mendelegasikan 2 tim. Perlombaan bulu tangkis berbentuk sistem gugur, serta teknis permainan akan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, teknis permainan dilakukan 1 set berisi 21 poin saat babak penyisihan. Yang selanjutnya, 2 set berisi 21 poin pada saat babak semifinal dan final. Yang selanjutnya, jika pada babak semifinal dan final terjadi seri, maka akan dilakukan penambahan 1 set berisi 21 poin. Yang kedua, waktu dan tempat perlombaan. Kompetisi bulu tangkis pendidikan ekonomi Universitas Jember dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis pada tanggal 20 dan 21 September. Dengan ketentuan babak penyisihan pada 20 September, babak semifinal pada 21 September, serta babak final pada 22 September. Pada jam 18.00 hingga selesai, bertempat di lapangan bola voli FKIP Gedung 3. Yang ketiga, sistem perlombaan. Ketentuan umum, pertandingan akan dilakukan dalam 3 babak, yaitu yang pertama, babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final dengan sistem pertandingan menggunakan sistem gugur. Ketentuan khusus, yang pertama, pendaftar terakhir dilakukan pada saat TM. Yang kedua, jika ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka dianggap mengundurkan diri. Yang keempat, peraturan perlombaan. Yang pertama, undian dan technical meeting. Undian dilaksanakan pada technical meeting setelah yang dipergunakan ditentukan oleh panitia. Yang ketiga, peraturan pertandingan. Semua yang akan bertanding agar hadir 30 menit sebelum jadwal. Yang selanjutnya, pada saat semifinal dan final, di saat waktu pergantian tempat antara game pertama dan game kedua, pemain diizinkan istirahat selama 2 menit, tetapi pemain tidak boleh meninggalkan lapangan. Yang ketiga, bila terjadi one game all, pemain diizinkan untuk beristirahat selama 5 menit. Yang keempat, apabila terjadi gangguan, referees berhak untuk menunda atau memindahkan pertandingan ke tempat atau hari lain dengan ketentuan hasil pertandingan yang diperbolehnya
tetap berlaku atau sah. Selanjutnya, barang-barang yang boleh diletakkan di dekat lapangan pertandingan hanya air minum dan perlengkapan atlet lainnya sebagai cadangan. Yang selanjutnya, selama pemain melakukan pertandingan, tidak diperkenankan meninggalkan lapangan tanpa seizin wasit yang bertugas, kecuali menukar raket dengan yang ada di pinggir lapangan pada kesempatan yang ada. Apabila pemain memerlukan tambahan perlengkapan pada waktu melakukan pertandingan, harus pengetahuan dan melalui referensi. Pemain yang pada gilirannya harus bertanding, tetapi tidak hadir di lapangan, setelah dipanggil 3 kali dalam jangka waktu 5 menit, dinyatakan kalah. Yang selanjutnya, pemain yang mendapat cedera di lapangan, apabila tidak dapat melanjutkan pertandingan, dinyatakan kalah, kecuali terjadi pendarahan, akan dilakukan perawatan untuk menghentikan pendarahan tersebut pada batas normal. Yang selanjutnya, pemain bertanggung jawab untuk mengetahui sendiri bila dan di mana harus bertanding, termasuk adanya perubahan jadwal dan sebagainya. Pemain tidak mau melaksanakan pertandingan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan panitia, dinyatakan kalah. Pemain atau atlet dilarang mempergunakan obat doping. Peserta yang belum tiba gilirannya tidak diperkenankan memasuki lapangan tempat pertandingan. Yang selanjutnya, dengan teknis, protes yang bersifat teknis akan diputuskan oleh referee. Keputusan referee bersifat final. Protes yang menyangkut keabsahan atlet tidak dilayani. Serta protes harus diajukan paling lama 5 menit setelah kasus yang diprotes berakhir. Protes harus diajukan secara lisan kepada referee, serta yang lain-lain. Hal-hal yang belum atau tidak tersusun dalam ketentuan ini akan disampaikan pada saatnya sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya, petunjuk dan peraturan lomba bola basket. Yang pertama, peserta perlombaan. Peserta yaitu mahasiswa aktif pendidikan ekonomi dari 3 angkatan, yaitu angkatan 2020, 2021, serta 2022. Setiap tim berisi 7 pemain yang terdiri dari 5 pemain inti, diantaranya yaitu 3 pemain cowok dan 2 pemain cewek, dan 2 pemain cadangan atau opsional. Serta setiap angkatan wajib mendelegasikan 2 tim. Bagi angkatan yang tidak mengikuti, akan diberikan denda sebesar 150.000 per tim. Perlombaan basket berbentuk sistem gugur, di mana teknis permainan dilakukan 2 kuarter, di mana 1 kuarter selama 10 menit. Yang berikutnya yakni waktu dan tempat perlombaan. Kompetisi bola basket pendidikan ekonomi Universitas Jember dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis pada tanggal 20 dan 21 September dengan ketentuan yang pertama, babak penyisihan pada tanggal 20 September, babak semifinal pada tanggal 21 September, serta babak final pada 22 September. Dengan jam 18.00 sudah selesai, serta bertempat di lapangan bola basket FKIP Gedung 3. Yang selanjutnya, sistem perlombaan. Dengan ketentuan umum, pertandingan akan dilakukan dalam 3 babak, yaitu yang pertama, babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Yang kedua, sistem pertandingan menggunakan sistem gugur dan ketentuan khusus. Yang pertama, pendaftaran terakhir dilakukan pada saat TM. Yang kedua, jika ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka dianggap mengundurkan diri. Yang selanjutnya yakni peraturan perlombaan. Yang pertama,
sistem pertandingan yang diatur sebagai berikut. Yang sistem pertandingan menggunakan sistem gugur. Yang kedua, waktu untuk pertandingan 2 kali 10 menit dengan dipimpin oleh 1 orang wasit. Yang selanjutnya yakni peserta. Hanya pemain yang terdaftar yang diperbolehkan bermain dalam pertandingan. Tim peserta harus hadir 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Tim dianggap WO atau tim yang bersangkutan dinyatakan kalah apabila tidak hadir dalam 15 menit dari jadwal yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yakni etika dan sanksi. Yang pertama, pada saat pertandingan, seluruh pemain diharuskan menjunjung tinggi asas sportivitasnya. Yang kedua, pada saat pertandingan, seluruh pemain harus menjaga tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, pada saat pertandingan, seluruh pemain tidak boleh melakukan perbuatan tidak terpuji dan dapat memancing emosi penonton. Yang keempat, pada saat pertandingan, hanya kapten tim yang dapat mengajukan protes ke wasit. Yang selanjutnya, protes yang dimaksud harus dilakukan sesuai norma-norma kesopanan. Yang selanjutnya, pemain yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada pasal di atas, maka diusir wasit dari pertandingan, serta akan dikenakan sanksi 1, yakni tidak boleh mengikuti pertandingan, dan sanksi seberat-beratnya larangan bermain sampai berakhir dan Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Yang selanjutnya, tim yang sudah terdaftar dan tidak melanjutkan pertandingan dengan alasan apapun atau tidak hadir di lapangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh penyelenggara bola basket atau mengundurkan diri dikarenakan sanksi berupa skorsing, tidak boleh mengikuti perlombaan bola basket. Yang selanjutnya, nilai atau poin dari tim yang mengundurkan diri akan dibatalkan atau dianggap nol. Tim yang tidak datang bertanding akan otomatis kalah dengan nilai atau poin 20-0. Penyelenggaraan bola basket dan panitia pelaksana diharuskan menjaga ketertiban penonton sehingga pertandingan dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh PJ dari Lomba e-sport. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk dan peraturan lomba e-sport. Yang pertama yaitu peserta perlombaan. Peserta yaitu mahasiswa di pendidikan ekonomi 3 angkatan yaitu angkatan 2020, 2021, dan angkatan 2022. Setiap angkatan wajib mengirimkan 2 tim delegasi. Yang selanjutnya yaitu ketentuan lomba. Setiap angkatan wajib mengeluarkan 2 tim plus 2 tim cadangan tiap tim. Tapi untuk cadangan ini hanya opsional, boleh tidak pakai atau pakai cadangan. Selanjutnya yaitu mahasiswa aktif pendidikan ekonomi angkatan 2020, 2021, dan 2022. Selanjutnya yaitu all cheer. Selambat-lambatnya peserta hadir 30 menit dari waktu yang telah ditentukan. Mulai pertandingan mengikuti jadwal yang ditentukan. Apabila saat jam yang telah ditentukan tidak mulai lebih dari 1 menit, akan diberikan peringatan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu skin on atau off, bebas menggunakan skin atau tidak. Custom graphic mode. Terdapat 10 pertandingan dan sistem pertandingan BO1 untuk babak penyisian dan semifinal lower bracket.
BO3 untuk semifinal upper bracket, lalu BO5 untuk grand final. Terdapat maksimal 2 kali pause setiap tim dan dibatasi 5 menit setiap pausnya. Tidak boleh ada wasit dari pihak manapun kecuali wasit dari panitia. Terkait pause hanya berlaku saat babak semifinal, final, dan grand final saja. Untuk tim yang akan meminta pause, mohon untuk perwakilan tim saja atau ketua tim yang meminta dengan memberikan isyarat angkat tangan kepada panitia. Apabila ketika tim yang meminta pause sudah selesai, bisa memberikan pesan kepada wasit agar game dapat berjalan kembali. Di dalam game dilarang rasis dan toksik. Selanjutnya dilarang menggunakan chat all atau semua. Untuk selanjutnya lag 1 tim atau gangguan koneksi, ping stuck 120 ms, ping merah, mati listrik dan masalah koneksi lainnya menjadi tanggung jawab pemain. Panitia bisa mengambil keputusan sesuai kondisi dan keputusan panitia bersifat mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Untuk peserta bebas menggunakan hero apa saja dan tidak ada larangan hero. Untuk yang membuat terung adalah wasit. Dilarang memainkan player di luar data tim atau formulir tim. Jika ditemukan player di luar tim akan kami diskualifikasi. Tidak diperbolehkan berganti pemain saat game berlangsung. Jika ada IDML yang error selama turnamen berlangsung, seperti banned atau hacker, maka ID tersebut tidak dapat digantikan dengan ID lainnya dengan melapor ke panitia sebelum pertandingan. Untuk radio all, GG, well played, dan lain-lain, emot, stiker, taunting diperbolehkan. Apabila terjadi bug dari Muntun, bisa lapor ke panitia. Segala bentuk cheat tidak diperbolehkan. Rematch hanya boleh dilakukan dari keputusan dari panitia sendiri. Untuk syarat rematch, hero sama, spell sama, dan emblem sama. Hanya diperbolehkan 5 vs 5. Jika 4 versus 5 dianggap diskualifikasi. Untuk reward, untuk mengapresiasi, mohon maaf, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada ketua panitia. Baik, terima kasih kepada penanggung jawab setiap lomba telah memaparkan bagaimana petunjuk teknis dari setiap perlombaannya ya. Mungkin ini adalah poin yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan sekalian, yaitu mengenai reward. Reward untuk mengapresiasi para peserta yang ditetapkan sebagai juara. Adapun reward yang akan diberikan kepada para juara atau pemenang lomba dari seluruh cabang perlombaan. Yang pertama, juara lomba tari. Juara 1 akan mendapatkan uang pembinaan plus sertifikat. Juara 2 akan mendapatkan sertifikat dan juara 3 akan mendapatkan sertifikat. Kemudian juara lomba vokal. Juara pertama pastinya akan mendapat uang pembinaan serta sertifikat. Juara 2 dan juara 3 akan mendapatkan sertifikat. Kemudian juara lomba seni rupa. Seperti biasanya uang pembinaan dan sertifikat untuk juara 1
Juara 2 dan juara 3 akan mendapatkan sertifikat saja. Juara lomba tartil. Kita di sini mengambil 2 juara saja, yaitu juara pertama mendapatkan sertifikat serta uang pembinaan, dan juara 2 hanya sertifikat saja. Kemudian juara lomba kaligrafi. Juara 1 akan mendapatkan sertifikat beserta uang pembinaan, dan juara 2 akan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya juara lomba bola futsal. Juara pertama mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat, juara 2 sertifikat. Kemudian juara lomba bola voli, juara 1 akan mendapat uang pembinaan dan sertifikat, dan juara 2 akan mendapatkan sertifikat. Juara lomba bola basket. Juara 1 akan mendapatkan uang pembinaan beserta sertifikat, dan juara 2 akan mendapatkan sertifikat saja. Selanjutnya yaitu juara lomba bulu tangkis. Juara pertama akan mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat. Juara 2 akan mendapatkan sertifikat saja. Dan yang terakhir yaitu lomba esport. Yang pertama, juara pertama akan mendapatkan uang pembinaan beserta sertifikat, dan juara 2 akan mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat. Baik, kepada para peserta selamat berlomba untuk mendapatkan juara 1 yang dimana akan mendapatkan uang pembinaan beserta sertifikat. Baik, mengenai kriteria penilaian lomba Economic Education Competition tahun 2022 bisa dibaca sendiri ya, nanti akan bisa mengenai jumlah dan jenisnya di grup peserta. Baik, mungkin hanya itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berkompetisi, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih dari Ketua Panitia Ekonomi Education Competition tahun 2022 dan para PC yang telah menyampaikan tentang ketentuan lomba. Untuk yang berikutnya, kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan ada yang kurang dimengerti mengenai penjelasan dari kami. Dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya melalui room chat atau bisa langsung unmute terlebih dahulu. Salah satu peserta sudah ada yang bertanya, yaitu ada dari Nafiza. Silakan untuk membacakan pertanyaannya. Maaf, izin bertanya. Kalau satu orang mengikuti perlombaan, namun di hari yang sama itu gimana ya, Mbak? Maaf, untuk Nafis bisa untuk mengulang pertanyaannya. Misal ada satu orang yang mengikuti perlombaan di hari yang sama, itu gimana? Berarti dia ikut 2 perlombaan gitu loh Mbak, maksudnya. Jadwalnya itu tempuk gitu loh. Iya. Izin menjawab, mungkin dari salah satu lomba mungkin ada dari jadi cadangannya. Jadi satu orang itu dapat mengikuti satu perlombaan dan yang keduanya mungkin nanti ada cadangannya seperti itu. Pada saat perlombaan di hari yang sama. Jadi cadangan tuh sangat diperlukan ya, Mbak? Oke, ya udah. Makasih Mbak buat penjelasannya. Pertanyaan lagi dari Selvi Cornela. Silakan. Pertanyaan yang dicari yaitu, apakah untuk lomba kaligrafi ada waktunya, Kak? Jika ada, berapa lama ya? Mungkin
Mungkin PJ dari kaligrafi bisa untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang tadi. Lomba kaligrafi itu ada waktunya berapa? Untuk lomba kaligrafi sendiri itu waktunya 2 jam. Jadi untuk pelaksanaan menggambar, mewarnai itu kurang lebih 2 jam. Cornella, apakah jawabannya bisa diterima? Suaranya nggak masuk, Mbak. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Silakan untuk penanya selanjutnya, yaitu ada Arga Bura Panji Astiano. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Seandainya saat pertandingan di luar ruangan itu seperti futsal, basket, atau voli, tiba-tiba kondisinya hujan, apakah itu tetap dilanjutkan atau diundur jam permainannya atau dipindah ke gedung yang lain? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih, Mbak. Baik, di sini saya ingin menjawab tentang keadaan cuaca di mana pada saat pertandingan berlangsung dengan kondisi hujan, mungkin panitia akan berdiskusi terlebih dahulu tentang pelaksanaan mekanisme lombanya seperti apa. Jadi nanti menyesuaikan kondisi pada saat perlombaan di lapangan seperti itu. Apakah jawabannya bisa diterima atau perlu diulang? Oke, baik, Mbak, bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman semua masih ada yang dibingungkan, bisa untuk membacakan pertanyaannya. Ada penyanyi selanjutnya, yaitu dari Mbak Nur Zamzam Ramadhani. Apabila dalam perlombaan olahraga beregu dan salah satu pemain tidak hadir, apakah perlombaan akan terus berjalan atau bagaimana? Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Zamzam. Mungkin dari salah satu perlombaan olahraga, apa bisa pemainnya tidak bisa hadir atau tidak bisa bermain? Mungkin dari cadangannya bisa untuk menggantikan. Jadi di sini cadangan sangat diperlukan seperti itu. Oke, Mbak, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Baik, di sini ada penanya lagi. Izin bertanya lagi, untuk print ayat asli itu berwarna atau hitam putih ya, Kak? Izin masuk, saya izin menjawab untuk pertanyaan apakah untuk print ayat asli itu berwarna atau hitam putih ya Kak? Sebenarnya bebas mau berwarna atau hitam putih. Tapi
Kalau saran aja mungkin bisa hitam putih, soalnya cuma buat memastikan aja bahwa ayatnya tuh benar atau tidak. Jadi tidak perlu yang berwarna. Mungkin itu saja. Baik, kepada Mbak Sergio Cornela, apakah sudah menjawab? Baik, di sini mungkin untuk menyingkat waktu, saya ingin membuka pertanyaan yang terakhir, yaitu apabila ada kuliah malam, bagaimana ya Kak? Mungkin di sini saya menjawab dari pertanyaan Alif Tony. Jika ada kuliah malam, mungkin nanti bisa digantikan oleh cadangannya, dan apabila nanti tidak bisa, akan diisi di rolling kembali sesuai dengan nomor yang sudah di spin nantinya. Jadi nanti bisa dikoordinasikan kembali dengan hasil spinnernya nanti, seperti itu. Apakah jawabannya sudah jelas atau perlu diulang? Baik, terima kasih. Karena waktu yang terbatas, apabila dari rekan-rekan perwakilan dari Ketua Angkatan dirasa ada yang kurang dipahami, bisa bertanya kepada CP yang tertera. Selanjutnya kita akan melakukan pengundian untuk nomor urut peserta lomba. Kepada operator yang bertugas dipersilakan untuk spinnernya. Lomba yang di spinner yaitu yang pertama ada lomba seni tari, yang kedua ada lomba seni musik atau vokal, yang ketiga ada lomba tarpil, yang keempat ada lomba voli, yang kelima ada lomba basket, yang ketujuh ada lomba futsal, yang kedelapan ada lomba badminton, yang terakhir yaitu lomba e-sport. Mungkin spinner yang pertama kali akan di-spin dari lomba seni tari terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama kita hitung dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat kepada Nafisa Umar Qaid angkatan 2022 mendapatkan nomor undian 1 untuk lomba tari. Baik, untuk pengundian yang kedua yaitu bisa dimulai dari hitungan 1, 2, dan 3. Selamat kepada Fariba angkatan 2021 mendapatkan nomor undian 2 untuk lomba tari. Untuk yang nomor 3, mari kita mulai dari hitungan 1, 2, dan 3. Selamat kepada Adelia Putri angkatan 2021 mendapatkan nomor undian 4 untuk lomba seni tari.
Untuk yang selanjutnya yaitu kita mulai dari hitungan 1, 2, dan 3. Selamat kepada Mbak Hani Fatifah angkatan 2020 mendapat nomor undian 4 untuk seni tari. Untuk yang nomor selanjutnya yaitu kita hitung dalam hitungan 1, 2, dan 3. Selamat kepada Yuyun Regita angkatan 2020 mendapat nomor urut 5 untuk lomba seni tari. Dan yang otomatis yang Mbak Umi Habibah angkatan 2022 mendapat nomor urut 6 untuk lomba seni tari. Baik, saya bacakan kembali dalam urutan lomba seni tari. Urutan yang pertama yaitu ada Nafisa dari angkatan 2022, yang kedua ada Faradiba dari angkatan 21 untuk nomor urut 2, dan yang ketiga yaitu ada Adelia angkatan 21 nomor urut 3, yang keempat yaitu ada Hani Fatifah dari angkatan 20, yang kelima ada Yuyun Regita dari angkatan 20, dan yang nomor 6 yaitu ada Umi Habibah angkatan 2022. Untuk speaker lomba berikutnya yaitu ada speaker dari lomba seni musik. Baik, kita mulai dari hitungan 1, 2, dan 3 untuk undian lomba seni musik. Selamat kepada Rini Husnul angkatan 2022 mendapatkan nomor urut 1 untuk lomba seni musik. Untuk yang kedua yaitu kita mulai dari hitungan 1, 2, dan 3. Selamat kepada Mbak Rona Jingga angkatan 2020 mendapatkan nomor urut 2 untuk lomba seni musik. Untuk yang ketiga yaitu kita hitungan dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada Kak Firman Prayogi angkatan 2020 mendapatkan nomor urut 3 dalam lomba seni musik. Selanjutnya kita mulai dalam hitungan 1, 2, dan 3. Selamat kepada Leonis Fevani angkatan 2021 mendapatkan nomor urut 4 dalam lomba seni musik. Dan selanjutnya akan dimulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada Ruben Hasani angkatan 2021 mendapatkan nomor urut 5 dalam lomba seni musik. Dan otomatis Aldora Iqbal angkatan 2022 mendapatkan nomor urut 6 untuk lomba seni musik. Baik, saya bacakan kembali urutan seni musik dari Undang-Undang Undian 1 yaitu ada Rini Husnul angkatan 2022. Urutan yang kedua yaitu ada Roma Jingga angkatan 2020, yang ketiga ada Kak Firman Prayogi angkatan 2020, yang keempat ada Leonis Fevani angkatan 2021, nomor urut 5 ada Ruben Hasani angkatan 2021, dan yang keenam yaitu ada Aldora Iqbal angkatan 2022 sebagai nomor urut 6.
Untuk lomba undian selanjutnya yaitu dari lomba tartil. Baik, kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Selamat kepada Ahmad Sadid angkatan 2021 mendapatkan nomor urut 1 dalam lomba tartil. Baik, nomor selanjutnya kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada Kak Firman Prayogi angkatan 2020 mendapatkan nomor urut 2 dalam lomba tartil. Baik, kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada Satria Hamdi angkatan 2020 mendapatkan nomor urut 3 dalam lomba tartil. Baik, kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada Siti Handariatul angkatan 2022 mendapatkan nomor urut 4 dalam lomba tartil. Baik, kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada Dina Lestari angkatan 2021 mendapatkan nomor urut 5 dalam lomba tartil. Dan otomatis urutan yang terakhir yaitu ada Anissa Tiara dari angkatan 2022 sebagai peserta dengan nomor urut 6. Baik, saya bacakan kembali dari urutan lomba tartil dari yang nomor pertama yaitu ada Ahmad Sadi dari angkatan 2021, yang kedua ada Firman Prayogi dari angkatan 2020, dan yang ketiga yaitu ada Satria di angkatan 2020, yang keempat ada Siti Handariatul angkatan 2022, yang kelima ada Dina Lestari angkatan 2021, dan yang terakhir atau nomor urut 6 yaitu Anissa Tiara angkatan 2022. Baik, untuk seminar yang selanjutnya yaitu ada lomba voli. Baik, kita mulai dari 1, 2, dan 3. Ya, terakhir itu kan cuma 3 angkatan, sedangkan per angkatan kirim buat delegasi, jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Selamat kepada angkatan 20 kelas B mendapatkan nomor urut 1. Dan selanjutnya yaitu kita mulai dalam hitungan 1, 2, dan 3. Selamat kepada kelas 20 kelas A mendapatkan nomor urut 2 dalam lomba voli. Untuk nomor undian selanjutnya kita mulai dalam 1, 2, dan 3.
Selamat kepada angkatan 2022 tim A mendapatkan nomor urut 3 dalam lomba voli. Baik, untuk nomor yang selanjutnya kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 2021 tim B mendapatkan nomor urut 4 dalam lomba voli. Nomor selanjutnya kita mulai dari 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 2021 tim A mendapatkan nomor urut 5. Dan yang terakhir yaitu dari angkatan 2022 tim B mendapatkan nomor urut 6 dalam lomba voli. Baik, saya bacakan kembali urutan tim bola voli. Urutan yang pertama yaitu ada angkatan 2020 tim B, yang kedua ada angkatan 20 dan tim A, yang ketiga ada angkatan 2022 tim A, yang keempat yaitu ada angkatan 21 tim B, yang kelima yaitu ada angkatan 21 dan tim A, dan yang terakhir yaitu ada angkatan 22 tim B. Untuk spinner selanjutnya yaitu spinner dari lomba basket. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 2020 tim A mendapatkan nomor urut 1. Dan selanjutnya yaitu kita mulai 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 2022 tim A mendapatkan nomor urut 2. Untuk nomor selanjutnya yaitu kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 22 tim B mendapatkan nomor urut 3 dalam lomba basket. Untuk nomor selanjutnya yaitu kita mulai dalam 1, 2, dan 3.
ditulis dari panitia. Untuk nomor undian yang keempat yaitu selamat kepada angkatan 2020 tim B mendapatkan nomor urut 4 dalam lomba basket. Untuk selanjutnya yaitu kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 2021 tim B mendapatkan nomor urut 5 dalam lomba basket, dan otomatis yang terakhir yaitu ada angkatan 2021 tim A mendapatkan nomor urut 6 dalam lomba basket. Baik, saya bacakan kembali urutan dalam lomba basket. Yang pertama yaitu ada angkatan 2020 tim A, yang kedua yaitu ada angkatan 2022 tim A, yang ketiga yaitu ada angkatan 2022 tim B, yang nomor 4 yaitu ada angkatan 2020 tim B, yang kelima yaitu ada angkatan 2021 tim B, dan yang keenam yaitu ada angkatan 2021 tim A dalam lomba basket. Untuk seminar berikutnya yaitu ada lomba futsal. Baik, kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat untuk tim pertama yaitu angkatan 2020 tim B dengan nomor urut 1 lomba futsal. Yang kedua kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 2022 tim B mendapatkan nomor urut 2 dalam lomba futsal. Untuk nomor 3 kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 2020 tim A mendapatkan nomor urut 3 dalam lomba futsal. Dan selanjutnya kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 2020 tim A mendapatkan nomor urut 4 dalam lomba futsal. Baik, untuk nomor urutan selanjutnya yaitu kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 2021 tim B mendapatkan nomor urut 5. Dan otomatis yang terakhir yaitu selamat kepada angkatan 2021 tim A mendapatkan nomor urut 6 dalam lomba futsal. Baik, saya bacakan kembali urutan dari lomba futsal. Yang pertama yaitu ada angkatan 2020 tim B
Yang kedua ada angkatan 2022 tim B. Yang ketiga yaitu ada angkatan 2022 tim A. Yang keempat yaitu ada angkatan 2020 tim A. Yang kelima yaitu angkatan 2021 tim B. Dan yang terakhir yaitu angkatan 2021 tim A. Untuk selanjutnya kita akan mengundi lomba badminton. Baik, kita mulai dalam hitungan 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 2022 tim A mendapatkan nomor urut 1 dalam lomba badminton. Baik, nomor selanjutnya yaitu kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 2021 tim B mendapatkan nomor urut 2 dalam lomba badminton. Untuk undian yang ketiga yaitu kita mulai dalam 1, 2, 3. Selamat kepada angkatan 2021 tim A mendapatkan nomor urut 3 dalam lomba badminton. Selanjutnya kita mulai dalam 1, 2, 3. Selamat kepada angkatan 2022 tim B mendapatkan nomor urut 4 dalam lomba badminton. Selanjutnya kita mulai dalam 1, 2, 3. Selamat kepada angkatan 2020 tim B mendapatkan nomor urut 5 dalam lomba badminton. Dan yang terakhir yaitu ada angkatan 2020 tim A mendapatkan nomor urut 6 dalam lomba badminton. Izinkan saya untuk menyatakan kembali urutan pemain dalam lomba badminton. Yang pertama yaitu ada angkatan 2022 tim A. Nomor kedua yaitu ada angkatan 2021 tim B. Nomor 3 ada angkatan 2021 tim A. Yang keempat yaitu ada angkatan 2022 tim B. Nomor 5 ada angkatan 2020 tim B dan nomor 6 yaitu ada angkatan 2020 tim A. Selanjutnya kita mulai spinner dari lomba yang terakhir yaitu lomba e-sport. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 2021 tim A mendapatkan nomor urut 1 lomba e-sport. Poin nomor yang kedua yaitu kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada angkatan 2020 tim A mendapatkan nomor urut 2 dalam lomba e-sport. Baik, nomor yang ketiga yaitu kita mulai dalam 1, 2, dan 3.
Selamat kepada Angkatan 2022 Tim B mendapatkan nomor urut 3 dalam lomba e-sport. Untuk nomor selanjutnya kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada Angkatan 2022 Tim A mendapatkan nomor urut 4 dalam lomba e-sport. Baik, untuk nomor urut selanjutnya yaitu kita mulai dalam 1, 2, dan 3. Selamat kepada Angkatan 2020 Tim B mendapatkan nomor urut 5. Dan otomatis yang terakhir yaitu ada nomor urut 6 dari Angkatan 2021 Tim B dalam lomba e-sport. Baik, saya akan menyatakan kembali urutan dari lomba e-sport. Untuk nomor urut yang pertama yaitu ada Angkatan 2021 Tim A. Nomor urut 2 yaitu ada Angkatan 2020 Tim A. Nomor 3 yaitu ada Angkatan 2022 Tim B. Nomor urut 4 ada Angkatan 2022 Tim A. Nomor urut 5 Angkatan 2020 Tim B. Dan nomor urut 6 Angkatan 2021 Tim B. Sebelum memasuki acara selanjutnya, terdapat penyampaian perubahan terkait waktu pelaksanaan lomba bidang olahraga. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit perubahan atau ada terdapat ralat untuk pelaksanaan dari lomba di cabang olahraga, khususnya pada cabang futsal, voli, basket, dan juga badminton. Nah, untuk pelaksananya itu nanti akan ditambah pada hari Jumat. Tadi kan sebelumnya untuk pelaksanaan futsal itu dilaksanakan hari Senin, Rabu, dan Kamis. Yaitu Senin untuk babak penyisihan, Rabu untuk babak semifinal, dan Kamis untuk babak final. Untuk yang saat ini, terutama ini untuk futsal dan voli ya, karena pelaksananya itu secara bersamaan. Ini nanti dijadikan untuk Senin itu ada 2 match, babak penyisian match 1 dan 2. Untuk hari Rabu itu ada babak penyisian match 3 dan juga babak semifinal. Nah, untuk yang hari Jumat itu baru dilakukan untuk babak final. Seperti itu untuk cabang olahraga futsal dan juga voli. Kemudian untuk cabang olahraga basket dan juga badminton itu pun terdapat penambahan waktu pelaksanaan juga di hari Jumat. Tadi kan sebelumnya pelaksanaannya di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Selasa untuk babak penyisian, Rabu untuk semifinal, dan di hari Kamis untuk babak finalnya. Nah, ini untuk basket dan juga badminton khususnya itu diubah menjadi hari Selasa untuk penyisian match 1 dan 2, hari Kamis untuk match 3 dan juga final, semifinal, dan untuk hari Jumat itu babak finalnya. Seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mohon maaf sebelumnya karena terdapat perubahan yang mendadak. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke MC. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada PJ dari olahraga terkait dengan perubahan mekanisme perlombaan. Mungkin nanti ada perubahan tambahan dari PJ olahraga yang perlu disepakati. Mungkin nanti akan disampaikan oleh PJ olahraga tentang kesepakatan tersebut. Mungkin dari masing-masing peserta masih ada yang ingin menukarkan nomornya, bisa untuk menyampaikan di kolom chat atau angkat tangan terlebih dahulu. Mungkin dari peserta yang ingin menukarkan nomor urutnya bisa disampaikan terlebih dahulu. Di sini udah ada dari Ada dan Mariski yang telah raise hand. Silakan untuk Adi Dharma bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin usul, apakah bisa yang cabur futsal sama basket tuh di spin ulang, soalnya ketemu sama-sama dari angkatan 21. Mungkin di sini konteksnya lombanya satu-satu ya. Dari lomba e-sport terlebih dahulu, mungkin ada dari teman-teman semua yang ingin menukarkan nomornya, bisa untuk disampaikan. Mungkin dari teman-teman semua yang ingin menukarkan nomor urutnya dalam lomba e-sport dipersilakan, disertai dengan alasannya. Baik, jika tidak ada dari teman-teman semua yang ingin menukarkan nomor urutnya, berarti lomba e-sport disepakati dengan masing-masing tim yang sudah ditentukan. Untuk lomba futsal, apakah dari teman-teman semua ada yang ingin menukarkan nomor urutnya? Jika ada, disampaikan alasannya. Itu Kak, yang tim angkatan 21 bisa tukar nggak? Bisa untuk mengulang pertanyaannya? Untuk tim angkatan dari 21 itu bisa rolling nggak? Bisa tukar? Kan ini saling ketemu. Mereka ngajak dua-dua atau mau ngajak yang dua-dua? Audiensnya dari mereka itu beda. Jika ingin mau tim ditukarkan, harus ada kesepakatan dari tim angkatan 2020 dan angkatan 2022. Apakah bersepakat jika ingin ditukar dengan tim angkatan 2021?
Sepakat, Kak. Bagaimana dari angkatan 2020, apakah sepakat dengan pergantian nomor urut dari angkatan 2021? Dan dari tim angkatan 2022, apakah setuju dengan pergantian nomor urut yang telah diusulkan oleh angkatan 2021? Setuju, Kak. Setuju. Baik, untuk angkatan 2022 setuju untuk melakukan pertukaran nomor urut dengan angkatan 2021. Untuk tim yang ingin ditukar dari angkatan 2021, tim mana? Tim A atau tim B? Tim A aja Kak ditukar, Kak. Baik, dari angkatan 2022, tim mana yang ingin ditukar dengan tim angkatan 2021? Tim A atau tim B? Halo, Sebentar, Kak. Sebentar. masih briefing Kak, angkatan 2022. Tim A, Kak. Baik, tim A dari angkatan 2022 akan diganti dengan nomor urut dari angkatan 2021. Tim B. Nah, ya gitu Kak. Jadi di sini sudah sepakat ditukar dan dari tim angkatan 2021 tim A melawan angkatan 2020 tim A dan angkatan 2021 tim B melawan angkatan 2022 tim A dalam lomba futsal. Bagaimana dari pihak yang lain? Apakah sudah disepakati? Bagaimana dari angkatan 2020? Apakah sepakat? Bagaimana dengan angkatan 2021? Apakah sudah sepakat? Sepakat, Kak. Sepakat. Baik, gimana dari angkatan 2022? Apakah sudah sepakat? Sepakat, Kak. Baik, semua tim sudah sepakat dengan pergantian nomor urut yang telah dilakukan oleh angkatan 2021 dan 2022 dalam lomba futsal. Baik, untuk lomba selanjutnya yaitu ada lomba basket dengan nomor urut yang sudah ditentukan. Apakah semuanya sudah sepakat? Atau perlu ada pergantian nomor urut lagi dari masing-masing peserta? Ada Kak, dari tim 21 Kak. Baik, dari tim angkatan 2021 dari tim angkatan 2020 dan angkatan 2022, apakah ada yang ingin diganti nomor urutnya? Bagaimana dari angkatan 2020? Apakah setuju dengan pergantian nomor urut dari angkatan 2021? Permisi Kak, itu tetap aja Kak 21-nya. Boleh diulang pernyataannya?
Baik Kak, tadi kesepakatan dari tim 21 nggak usah, nggak jadi Kak, tetap aja nggak apa-apa Kak. Baik, dari angkatan 2021 sudah ditentukan bahwa tim nomor urutnya tetap tidak jadi diganti. Untuk kesepakatan selanjutnya yaitu dari lomba voli. Apakah dari masing-masing angkatan 2020, 21, dan 22 sepakat dengan nomor urut yang sudah ditentukan? Sepakat Kak. Sepakat Kak, sepakat. Setuju Kak, setuju. Baik, dari lomba voli masing-masing angkatan 20, 21, dan 22 sepakat dengan nomor urut yang telah ditentukan. Untuk lomba terakhir yaitu dari lomba badminton. Apakah dari masing-masing angkatan sepakat dengan nomor urut yang sudah ditentukan? Apakah dari angkatan 2020, 2021, dan 2022 sepakat dengan nomor urut yang sudah ditentukan? Baik, jika tidak ada yang ingin diganti nomor urutnya, berarti dari masing-masing tim angkatan 2020, 21, dan 22 sepakat dengan nomor urut yang sudah ditentukan oleh spinner tadi. Terakhir, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan argumennya, bisa dipersilakan. Baik, jika tidak ada, acara akan saya lanjutkan. Dan keputusan sudah ditetapkan dan tidak ada sanggahan lagi dari masing-masing lomba yang telah ditentukan. Berarti keputusannya sudah fix dan dianggap setuju. Baik, acara saya lanjutkan. Kami sampaikan terima kasih kepada peserta lomba Economy Education Competition tahun 2022 yang telah menghadiri technical meeting pada hari ini. Semoga informasi yang didapat dapat diterima dengan baik dan terhitung dengan adanya technical meeting ini. Teman-teman peserta setuju dengan rules dan ketentuan dari kami selaku panitia. Tibalah kami pada penghujung acara. Sebelum acara ditutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan doa akan dipimpin oleh Wahyu dan juga kepada yang bertugas kami persilahkan. Baik, sebelum mengakhiri acara technical meeting pada Economic Education Competition pada hari ini,
Marilah kita berdoa bersama. Doa akan saya pimpin secara Islami dan bagi teman-teman yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga aktivitas kami dalam technical meeting ini berjalan dengan lancar. Dan dengan memanjatkan puji syukur kepadamu kami menutup kegiatan ini tanpa halangan suatu apapun. Ya Allah, berkatilah segala aktivitas kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Dan tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhai. Dan semoga dengan adanya kegiatan ini, kami dapat memberikan manfaat dan juga informasi yang berguna bagi seluruh peserta Technical Meeting Economic Education Competition pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia. Dipersilakan untuk mengisi presensi pada link yang telah ditentukan atau yang telah disediakan oleh panitia di room chat. Sebelum acara kami tutup, akan ada sesi dokumentasi. Dipersilakan untuk on kamera terlebih dahulu kepada operator yang bertugas, kami persilakan. Guys, oke, untuk dokumentasi yang akan saya ambil alih untuk semuanya dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, akan saya mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. Selesai 2. 1, 2, 3. Sudah saya kembalikan kepada MC. Demikianlah serangkai acara pada hari ini. Semoga informasi yang didapat bisa berguna. Sekarang tibalah kita pada penghujung acara. Atas nama seluruh peserta Economy Education Competition 2022, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada acara ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin operator bisa untuk memutarkan dulu. Call it love and devotion. Call it
the mom's adoration. Foundation, a special bond of creation.